Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita baca bersama isinya dari 1 Korintus bab 16 dengan judul perikop Bantuan untuk Jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Memberikan bantuan. Shalom, salam damai. Paulus mengelola, menjadi manajer, mengadakan pengumpulan bantuan untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Ya, seperti sekarang nih, ya pelayanan Tuhan juga butuh bantuan. Kita semua butuh makan, butuh minum, butuh sarana. Orang kudus waktu itu, yang murid-murid Yesus, dan orang-orang yang secara khusus mengkhususkan dirinya untuk pelayanan sabda Tuhan, pelayanan menyebarkan ajaran Yesus. Banyak waktu itu di zaman Yesus itu orang masih belum banyak yang mengetahui, belum kenal Yesus. Ya sekarang aja ya masih ada yang belum kenal ya, tetapi sudah rata-rata sudah paling tidak sudah pernah dengar tentang Yesus. Tapi mungkin baru kulit luarnya saja ya. Tapi tentang Yesus yang sesungguhnya mereka masih belum kenal. Tak kenal maka tidak mau bergabung. Sudah kenal baru merasakan manfaat. Tuhan yang benar ya. Kita ikuti Tuhan yang benar, yang nyata. Ada lagi Tuhan-Tuhan lainnya yang gak jelas, yang gak tahu di mana keberadaannya, yang hanya menjadi khayalan, ya, menghayalkan fantasi orang-orangnya. Ya, karena mereka nggak kenal siapa Tuhan itu ya, yang nggak nyata, nggak hidup. Kalau kita pengikut Yesus, kita kenal Tuhan, kita kenal Bapa. Seperti kata Yesus, siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Artinya mengenal Yesus adalah mengenal Bapa, Sang Pencipta. Yesus adalah Tuhan, versi yang khususkan, yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia ya. Sebab kalau Tuhan datang dengan versi aslinya, tentu kita akan nggak bisa, mati kita, nggak sanggup melihat Tuhan secara versi aslinya. Kita akan hangus, nggak bisa ya. Kita harus suci, ketemu Tuhan tuh harus suci. Makanya Tuhan mengecilkan kuasanya menjadi seorang manusia, supaya bisa berbicara ya, tukar pikiran langsung, ngobrol langsung. Gak perlu lagi meraba-raba. Kalau kita berdoa kan kadang kita hanya satu arah ya. Ini masih meraba-raba ya. Kalau zaman Yesus sudah bisa ngomong langsung ya. Tapi sekarang pun meskipun Yesus gak ada, tetapi Yesus mengutus Roh Kudus. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa merasa kehadiran Tuhan. Kita nggak merasa sendirian berbicara, tapi kita merasa ada Tuhan sepertinya memberikan respons, yaitu kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat
Korintus ini ya. Seperti yang kuberikan dengan jemaat di Galatia ya. Jadi kumpulkan sekarang ini apa yang kamu bisa persembahkan sebagai sumbangan, partisipasi, kontribusi kepada pelayanan di Yerusalem ya. Kepada jemaat di Yerusalem, kepada umat Kristiani di Yerusalem. Ya, dikumpulkan sekarang. Nanti kalau saya datang, saya akan mengutus orang-orang yang bisa mengantar barang-barang itu ya, persembahan itu. Saya akan titip surat ke Yerusalem ya, untuk menyampaikan pemberianmu. Tetapi kalau ternyata aku juga harus pergi mendampingi, mengantar, ya aku juga akan pergi bersama-sama dengan mereka. Itulah Paulus hebat ya, pintar mewartakan dan juga pintar menggalang bantuan dana, bantuan material, materi, bantuan rohani, bantuan doa. Semua kita butuhkan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Yang ingin membantu secara materi atau doa atau financial juga boleh. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari 1 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.